Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Widiawan Herman Saputra. Saya dari Prodi D4 Teknik Mesin Unesa. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan baja. Pembuatan besi dan baja. Proses pembuatan besi menggunakan dapur tinggi. Bahan yang digunakan adalah 1. Iron ore, 2. Limestone, 3. hot air, 4. coke. Dapur tinggi terbuat dari susunan batu tahan api yang diperkuat dengan tiang-tiang baja. Dalam dapur tinggi akan terjadi proses reduksi biji besi menjadi besi kasar atau besi mentah. Selain itu juga reaksi-reaksi kimia yang menyertai proses reduksi tersebut. Bagian dalam dapur tinggi dilapisi batu tahan api yang mempunyai sifat tahan terhadap suhu tinggi dan merupakan penyekat panas. Pada bagian atas dapur terdapat corong pengisi yang bekerja bergantian sehingga kehilangan gas dapur tinggi dapat dicegah, serta dilengkapi dengan alat pemanas udara dan alat pemisah debu. Berikut ini adalah gambar dapur tinggi. Bahan-bahan yang dimasukkan dapur tinggi antara lain biji besi, kokas, dan batu kapur. Bahan-bahan ini disimpan di dekat dapur tinggi supaya pengisiannya lebih mudah. Bahan-bahan diangkut ke puncak dapur tinggi dengan alat pengangkut selapis demi selapis secara terus-menerus. Bahan-bahan pengisi dapur tinggi akan mengalami proses fisika dan kimia, yaitu pertama, pemanasan pendahuluan. Di dalam dapur tinggi, gas-gas hasil pembakaran yang suhunya masih panas akan naik ke atas sambil memanaskan bahan-bahan yang diisikan, sehingga air dan zat-zat yang mudah menguap dalam zat-zat pengisi akan segera menguap hingga bahan-bahan menjadi cukup kering. Selanjutnya, proses reduksi. Dalam dapur tinggi yang bertemperatur antara 800 Celcius sampai dengan 1400 Celcius akan terjadi serangkaian reaksi-reaksi kimia antara lain reaksi reduksi biji besi, reaksi pembakaran kokas, dan peroraan batu kapur. Karena pengaruh udara, panas kokas akan terbakar menurut reaksi sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah peleburan. Pada temperatur 1400 Celcius sampai dengan 1600 Celcius akan terjadi peleburan hasil reduksi tak langsung dan juga terjadi pembentukan terak. Di samping itu juga akan terjadi reduksi langsung FeO oleh kokas. Reaksi kimia yang terjadi pada daerah ini sebagai berikut. Pertama, reaksi langsung. Fo plus C akan menjadi Fe plus Cu. Yang kedua, pembentukan terak CaO plus SiO2 akan menjadi CaSiO3. Karena berat terak lebih ringan daripada berat besi, maka terak akan mengapung di bagian atas. Besi mentah yang dihasilkan bukan merupakan besi murni, tetapi besi yang masih mengandung unsur-unsur lain, yaitu karbon yang berasal dari kokas, silisium, mangan, dan fosfor yang berasal dari biji besi. Selanjutnya adalah proses pembuatan baja. Keseluruhan proses dapat dibagi menjadi beberapa tahapan pengerjaan, antara lain biji besi menjadi besi kasar, pengolahan besi kasar menjadi baja, pengolahan bentuk menjadi benda setengah jadi, pengolahan lanjut bentuk setengah jadi menjadi bentuk yang lain. Proses pertama, komponen dasar iron ore, limestone, coke dimasukkan ke dalam blast furnace. Selanjutnya, coke atau bahan bakar untuk furnace dibuat dari coal dengan proses tertentu. Yang ketiga, cairan besi atau molten metal yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Yang atas adalah slag dan yang bawah adalah
besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar C dalam pig iron bisa mencapai 2%. Proses kedua, pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace. Bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open heart furnace. Ke dalam furnace ini, berbagai bahan kimia ditambahkan untuk mendapat material properties yang diinginkan. Selanjutnya, dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten metal bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak akan membentuk gas pocket atau rimming. Dan saat menjadi dingin akan menjadi rimmed steel. Maka untuk menghindari akan digunakan deoksider, yaitu silikon atau aluminium. Selanjutnya, baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet. Proses ketiga atau yang terakhir adalah baja yang telah dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet. Selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, angle atau siku, channel, rel kereta api, pelat, pipa, dan sebagainya. Berikut ini adalah gambar pembuatan besi dan baja sampai menjadi bahan setengah jadi maupun bahan yang sudah jadi. Proses selanjutnya adalah rekristalisasi besi dan baja. Baja atau besi pada umumnya masih memerlukan pengerjaan lanjut untuk membentuknya menjadi benda yang lebih bermanfaat atau besi siap pakai. Ada dua jenis pekerjaan mekanik, di mana logam mengalami deformasi plastik dan perubahan bentuk, yaitu pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Yang pertama, pengerjaan panas. Pengerjaan panas pada logam merupakan proses deformasi pada logam yang dilakukan dengan kondisi temperatur dan laju regangan tertentu, sehingga proses deformasi dan proses recovery terjadi secara bersamaan. Pada temperatur ini, pengerasan regangan dan struktur butir yang terdeformasi akan segera tergantikan dengan struktur baru yang bebas regangan. Selanjutnya, pengerjaan dingin. Pengerjaan dingin pada logam merupakan proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Pada deformasi ini, temperatur akan mengakibatkan timbulnya distorsi pada butir. Pengerjaan dingin dapat meningkatkan kekuatan, perbaiki mampu mesin, meningkatkan ketelitian dimensi, dan menghaluskan permukaan logam. Selanjutnya adalah klasifikasi besi dan baja. Besi, cor, atau tuang diklasifikasikan berdasarkan warna patahan dan bentuk granit. Yang pertama yaitu besi cor kelabu. Ciri-cirinya warna patahan kelabu, bentuk grafit serpih. Selanjutnya besi cor putih. Ciri-cirinya warna patahan putih, fasa karbon sebagai cemented. Selanjutnya besi cor nodular. Ciri-ciri warna patahan kelabu, sifat lunak. Besi cor bintik, ciri-ciri intermediate antara besi cor kelabu dan putih. Dan yang terakhir besi cor mampu tempa, ciri-ciri hasil aku panas. Besi cor putih, bentuk granit bulat dan bersifat lunak taktil. Baja. Baja diklasifikasikan berdasarkan penambahan alloy, yaitu baja karbon dan paduan. Baja diklasifikasikan berdasarkan komposisi, baja hipoeteotektoid atau hipereoktektoid. Berdasarkan fasa matrik, baja austenitic, martensitic, ferritic. Baja tahan karat atau stainless steel, baja struktural atau baja fabrikasi. Kegunaan besi dan baja dalam dunia Kegunaan besi dan baja dalam dunia industri antara lain pembangunan gedung, pembangunan sarana transportasi, besi baja untuk konstruksi, dan yang lain-lain. Penamaan baja sesuai standarisasi. 1. Standar Nasional Indonesia atau SNI.
SNI adalah standar mutu yang berlaku di Indonesia, ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan. Struktur nomor SNI terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu, yaitu berupa kode SNI, nomor unik, nomor bagian, dan nomor seksi, serta tahun penetapan. Beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon. Yang pertama, kawat baja karbon rendah. Yang kedua, batang kawat baja karbon rendah. Yang ketiga, baja karbon untuk tulang beton. Dan yang terakhir, baja karbon dalam bentuk plat. Standarisasi yang kedua yaitu Japan Industrial Standard atau JIS. JIS sendiri dikembangkan oleh Jepang. Standarisasi JIS mempunyai ketentuan 1. Diawali dengan SS atau G. 2. Diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Contoh standarisasi baja karbon JIS. Pertama, JIS G4105 atau kromium. Yang kedua, JIS G3201 atau tempa. Dan yang ketiga, JIS G3101 atau konstruksi biasa. 3. Dutch Institute for Normung atau DIN. DIN sendiri dikembangkan oleh Federal Republik Jerman. Contoh standarisasi DIN: ST37, ST44, ST50, ST52, dan ST90. Yang keempat, American Iron and Steel Institute atau IC. IC memakai standar dengan sistem penomoran yang sama dengan SAE, namun menambahkan huruf untuk menunjukkan proses pembuatan baja. Ketentuan standarisasi baja IC dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Yang pertama, angka pertama menunjukkan jenis baja. Yang kedua, angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana, modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks. Yang ketiga, 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Yang keempat, bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contoh IC 1045. Angka 1 menunjukkan baja karbon. Angka 0 menunjukkan persentase bahan alloy. Angka 45 menunjukkan kadar karbon, yaitu 0,45%. Yang terakhir adalah American Standard Testing and Material atau ASTM. ASTM sendiri merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. ASTM sendiri dibentuk oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi bahan baku besi pada rel kereta api yang selalu bermasalah. Contoh ASTM A582 atau A582M Shred 95B dalam kurung 2000 grade 303 SE. A menunjukkan ferrous metal, 582 menunjukkan urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal, M sebagai metrik, 95 menunjukkan tahun diadopsikan atau revisi, 2000 menunjukkan tahun terakhir standar, dan grade 303 SE menunjukkan grade baja. Sekian dari saya tentang proses pembuatan baja. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.